Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 26 Juni 2021 kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Matius, Injil Matius 17 ayat 27 yang berkata demikian. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama kita renungkan di hari ini yang saya beri judul Alami Terobosan Keuangan. Ya, kalau kita lihat secara utuh, perikop itu adalah bagian di mana Yesus memberikan cara untuk mengalami terobosan keuangan melalui Petrus sehingga mereka bisa membayar pajak bait Allah. Nah, kita mau lihat apa yang terjadi, terobosan yang terjadi secara luar biasa dalam keuangan ketika Petrus melakukan beberapa hal. Yang pertama, Alkitab berkata Yesus menyuruh Petrus pergi mengambil pancing. Artinya Petrus punya pancing. Yesus tidak mungkin menyuruh Petrus ambil pancing, tapi Petrus enggak ada pancing. Apa yang mau Tuhan katakan di bagian ini? Yesus memerintahkan Petrus untuk mengambil bagian yang dia punya untuk dapat mengalami terobosan keuangan. Artinya, Tuhan mau katakan buat saudara dan saya bahwa dia bisa melakukan terobosan keuangan bagi saudara dan saya jika saudara dan saya menyadari bahwa ada yang dia taruh pada kita itu bisa menghasilkan terobosan keuangan. Petrus punya pancing. Ini poin yang pertama tadi. Yang kedua, Petrus disuruh pergi ke danau. Jadi Petrus enggak disuruh diem, tapi melangkah pergi ke danau. Untuk apa? Untuk menangkap ikan dengan pancingnya. Jadi yang kedua, jika saudara mau mengalami terobosan keuangan, Tuhan mau saudara dan saya action. Lakukan sesuatu seperti apa yang Tuhan kehendaki. Walaupun kadang itu mustahil. Petrus dia ambil pancing dan benar-benar dia pergi ke danau untuk memancing. Yang ketiga, Petrus sampai di danau, dia memang harus memancing. Dia melepaskan pancingnya di danau. Artinya butuh kerja keras. Kalau Petrus cuma duduk aja lalu ikannya datang, ya nggak bisa. Dia perlu bekerja keras. Ingat, orang-orang yang mau mengalami terobosan keuangan, ya pasti orang-orang yang mau bekerja keras. Tidak ada orang yang malas yang akan mengalami terobosan keuangan. Tuhan sedang mengajar kita dalam bagian firman ini bahwa jika saudara mau mengalami terobosan keuangan, saudara harus bekerja keras. Seperti Petrus. Jadi dia memancing ikan. Berapa lama Petrus memancing ikan? Tidak ada waktu khusus yang diberikan oleh Yesus. Sedapatnya ikan yang dia temukan, itulah yang harus Petrus pancing. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang keempat yang Petrus harus lakukan untuk mengalami terobosan keuangan adalah sabar dalam bekerja. Saudara tahu, waktu Petrus memancing ikan, itu butuh waktu yang tidak sedikit. Orang lain aja kalau memancing ikan merupakan hiburan atau hobinya, dia akan memancing lama. Apalagi ini dia mau mendapatkan uang 4 dirham di dalam mulut ikan. Petrus butuh memancing lebih dari 1 ikan untuk menemukan ikan yang besar yang di dalamnya ada uang logam perak 4 dirham. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya Tuhan mau katakan buat saudara di bagian ini bahwa untuk mengalami terobosan keuangan bukan seperti saudara memasak mie instan yang tiba-tiba langsung saudara akan dikucur oleh uang yang banyak.
tidak butuh kerja keras, tapi butuh juga kesabaran untuk saudara dan saya bisa mengalaminya. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, alhasil yang Petrus alami setelah 4 bagian itu dia lakukan adalah dia menemukan uang 4 dirham di dalam 1 ekor mulut ikan. Nah, waktu Petrus mendapatkan uang 4 dirham ini, perhatikan, itu bukan terobosan biasa, tapi ada 3 terobosan keuangan yang Petrus alami di sana. Terobosan pertama, Petrus mendapatkan uang untuk membayar pajak bait Allah 2 dirham. Yesus bilang pergi bayar pajak karena di dalamnya kan ada 4 dirham, saudara. 50% uang yang Petrus dapatkan dari hasil memancing ikan itu untuk bait Allah, untuk membayar pajak bait Allah. Pajaknya tinggi ya saudara, 50% dari hasil pancingan Petrus, dan uang yang di dalamnya 50% dikasih loh. Yang kedua, Yesus bilang, sebagian berikan untuk aku maksudnya Yesus, dan sebagian lagi untuk Petrus. Berarti sisa 50%, 2 dirham, 1 dirham untuk Petrus, dan 1 dirham untuk Yesus. Terobosan keuangan yang kedua, Petrus mendapatkan 25% uang itu karena dia bekerja keras. Padahal awalnya Petrus tidak meminta uang dari Yesus kan? Ini yang mau disampaikan buat saudara. Orang yang bekerja keras tidak perlu meminta, tapi mereka pasti akan mengalami terobosan keuangan. Yang ketiga, terobosan ketiga yang Petrus alami, terobosan keuangan yang ketiga yang Petrus alami adalah Yesus bilang, yang untukku itu aku berikan juga kepadamu. Apakah ada ayatnya? Ya tadi, tapi dalam terjemahan asli Yesus bilang gini, 2 dirham kamu bayar pajak bait Allah. Ini bahasa saya disederhanakan ya. Yang 1 dirham lagi untuk kamu, tapi yang 1 dirham untuk aku, maksudnya untuk Yesus, itu aku berikan juga buat kamu. Artinya Petrus mendapatkan terobosan keuangan langsung dari Yesus 25%. Jadi 25 dari hasil kerja kerasnya, dan 25% lagi dari Yesus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang mau saudara dan saya harus tangkap, bahwa Tuhan memang memberkati saudara dan saya ketika kita taat, ketika kita sabar bekerja, ketika kita bekerja keras, ketika kita memakai potensi yang kita punya untuk bekerja seperti Petrus. Tapi kita juga harus tahu bahwa waktu kita melakukan 4 hal itu seperti Petrus, kita akan diberikan terobosan keuangan untuk bisa menabur bagi pekerjaan Tuhan. Yang kedua, kita juga masih bisa diberkati mengalami terobosan keuangan untuk diri kita sendiri. Tadi Petrus dapat 25%. Tapi yang ketiga, Tuhan akan memberikan bagian Tuhan yang tidak kita duga, itu menjadi bagian kita. Terobosan itu datang live dari Tuhan bagi kita, langsung kepada kita. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara dan saya siap menjadi seperti Petrus? Untuk taat, untuk kerja keras, untuk sabar, dan gunakan potensi kita, pancing kita untuk bekerja sehingga kita mengalami terobosan keuangan? Jawabannya ada pada saudara dan saya sendiri. Mungkin pancing kita berhubungan dengan ladang pelayanan kita, ladang pekerjaan kita. Ambil itu, kerjakan itu dengan baik, dengan taat, dengan sabar, dan terus bekerja keras sampai Allah memberikan terobosan keuangan bagi kita. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam alami terobosan keuangan. Amin.